Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Ada rumor baru seputar perburuan gelandang bertahan baru Manchester United. Setan Merah dikabarkan kini mengalihkan fokus mereka ke gelandang Fluminense, yaitu Andre. Menurut laporan dari Talksport, Manchester United sebenarnya sudah lama mengincar jasa Andre. Sang gelandang memang tampil menonjol di Serie A Brazil. Ia disebut-sebut sebagai salah satu gelandang bertahan terbaik di kasta tertinggi sepak bola Brazil itu. Andre juga mulai rutin bermain di timnas Brazil belakangan ini. Jadi ia dinilai bakal jadi opsi yang bagus untuk lini tengah Manchester United. Alasan lain mengapa MU tertarik merekrut Andre karena mahar transfernya yang terjangkau. Fluminense siap berpisah dengan sang gelandang. Mereka hanya membandrol sang pemain di angka 30 juta euro. Angka ini separuh dari mahar transfer Ugarte. Itulah mengapa Setan Merah tertarik untuk menggunakan jasanya. Manajer Manchester United baru-baru ini mengumpulkan para pemainnya. Ia membakar semangat pasukan Setan Merah jelang musim 2024-2025 nanti. Dalam video yang diunggah akun sosial media Manchester United, Erik ten Hag menekankan bahwa timnya harus mencoba memenangkan lebih banyak trofi di musim 2024-2025. Pada kesempatan ini, Erik ten Hag juga memberikan apresiasi kepada dua pemainnya, Alejandro Garnacho dan Lisandro Martinez, yang memenangkan Copa America 2024 bersama timnas Argentina. Ia berharap mentalitas juara kedua pemain ini menular ke seluruh skuad Setan Merah, sehingga United bisa memenangkan banyak trofi. Manchester United dan Manchester City akan berduel di ajang Community Shield 2024-2025. Pertandingan Manchester United versus Man City di Wembley Stadium ini dijadwalkan kick-off pada hari Sabtu, 10 Agustus 2024, pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Manchester City akan turun di ajang ini dengan status sebagai juara Premier League. Sementara itu MU datang dengan status juara Piala FA. Gelar juara Piala FA 2023-2024 itu sendiri diraih MU dengan mengalahkan Manchester City 2-1 di final. Berikut ini prediksi starting 11 Manchester United versus Manchester City. Manchester City akan melawan Manchester United di ajang Community Shield 2024. Pertandingan MU versus Man City di Wembley Stadium ini akan kick off pada hari Sabtu 10 Agustus 2024 pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Manchester City merupakan juara Premier League 2023-2024. Sementara itu MU adalah kampiun FA Cup di musim yang sama. Di Community Shield, Manchester City punya catatan yang kurang menyenangkan. Pada 3 edisi sebelumnya, Manchester City tidak pernah absen, tapi mereka selalu kalah. Hat-trick kekalahan di Community Shield itu didapatkan Man City dari 3 lawan yang berbeda, yakni Leicester City, Liverpool, dan Arsenal. MU punya rekor bagus melawan Man City di Community Shield. MU selalu bisa mengalahkan Man City. Ini sudah 2 kali terjadi. Pertemuan pertama tersaji pada edisi 1956. Waktu itu kompetisi ini masih bernama Charity Shield. Terakhir kali MU dan Man City bertemu di Community Shield adalah pada edisi 2011. MU mengusung status juara Premier League 2010-2011, sedangkan Man City juara Piala FA. Community Shield itu digelar di Wembley pada tanggal 7 Agustus 2011
Waktu itu MU racikan Sir Alex Ferguson mengalahkan Man City besutan Roberto Mancini dengan skor 3-2. Di pertemuan ketiga nanti, apakah MU akan kembali mengalahkan Manchester City? Striker penuh berbakat Arsenal satu ini telah menjalani tes medis jelang kepindahannya ke Manchester United. Manchester United sekali lagi mengumumkan perekrutan striker potensial Arsenal Cido Obi Martin. The Red Devils menurut Akademi Swap telah mencapai kesepakatan dengan sang remaja. Outlet itu menjelaskan transfer ini hampir rampung setelah Obi Martin menjalani tes medis dengan sukses. Bergabungnya Obi Martin berarti jadi rekrutan ketiga Setan Merah di jendela jual beli pemain musim panas kali ini. Man United juga hanya akan dikenakan biaya kompensasi yang terbilang rendah untuk bisa mendapatkan jasa remaja berbakat yang baru berusia 16 tahun tersebut. Manchester United sebetulnya bukan satu-satunya yang menginginkan jasa sang youngster. Beberapa klub dalam kancah sepak bola Jerman juga memonitori dengan seksama si anak muda. Akan tetapi Obi Martin menetap milih Manchester United sebagai pelabuhan berikutnya. Manajer Manchester United Erik ten Hag menaruh harapan yang besar pada sosok Leny Yoro. Ia yakin sang bek akan menjadi pemain yang krusial bagi Setan Merah 2024-2025 nanti. Erik ten Hag menyebut bahwa Leny Yoro tidak merasa putus asa meski start karirnya di MU diwarnai cedera yang cukup serius. Ia menyebut sang bek tidak mau menyesali cedera itu dan fokus untuk memulihkan diri. Erik ten Hag optimistis bahwa Yoro akan berdampak besar bagi MU. Ia yakin sang bek bakal menjelma jadi dinding yang tangguh untuk lini pertahanan Manchester United. Manchester United mendapatkan lampu hijau untuk mewujudkan skenario barter pemain dengan klub raksasa Serie A Inter Milan. Hal itu lantaran penggawa yang diminati Setan Merah Denzel Dumfries menunjukkan tanda-tanda ingin hijrah ke Old Trafford. Setan Merah menyimpan minat terhadap salah satu penggawa Nerazzurri. Laporan mengungkap MU dan Erik ten Hag kompak menyukai bek kanan mereka Denzel Dumfries lantaran punya kemampuan membantu serangan dan dicap sesuai kriteria juru taktik MU tersebut. Kabar yang beredar menyebut klub raksasa Liga Inggris diklaim sempat berupaya merekrut dia tahun lalu, tapi terkendala masalah biaya. Kegagalan itu nampaknya bisa ditebus tahun ini. Pasalnya jurnalis David Orienstein mengungkap minat MU terhadap Denzel Dumfries berbalas. Menurut laporan yang dilansir dari Football Transfer dan Give Me Sport, Denzel Dumfries saat ini tinggal memiliki sisa 1 tahun dalam kontraknya di Old Trafford. Masih ada rintangan yang berpotensi menghalangi rencana Dumfries bersatu dengan MU. Dia harus menunggu progres transfer Aaron Wan-Bissaka yang saat ini begitu dekat dengan West Ham. Dumfries cuma bisa pindah ke MU apabila bek kanan Inggris menolak transfer ke West Ham United dan memilih gabung bersama Nerazzurri di Serie A. AC Milan tampaknya mulai mengundurkan minatnya untuk merekrut Youssouf Fofana dari AS Monaco setelah menemui kendala dalam mencapai kesepakatan dengan klub Prancis tersebut. Sementara itu, Manchester United kini menjadi kandidat kuat untuk mengamankan tanda tangan gelandang tersebut. Menurut laporan dari Sky Sport, Manchester United kini melihat peluang untuk merekrut Fofana setelah AC Milan mulai mencari opsi lain. United juga dikabarkan telah meninggikan minat mereka pada gelandang Paris Saint-Germain Manuel Ugarte, sehingga bisa lebih fokus pada Fofana. MU memiliki kekuatan finansial yang lebih besar dibandingkan AC Milan, baik dalam hal biaya transfer maupun komisi agen. Ini kemungkinan mereka untuk maju dalam negosiasi dengan AS Monaco, seperti yang terjadi sebelumnya dengan kesepakatan untuk Joshua Zirkzee, di mana AC Milan juga gagal bersaing. Siasat cerdas Bayern Munchen mempersilahkan MU angkut Matthijs de Ligt 50 juta euro, lalu akan membeli bek jawara Bundesliga hanya senilai 29 juta euro. Menurut Kicker, pergerakan Bayern Munchen untuk mengamankan Jonathan Tah akan sangat bergantung pada penjualan bek Matthijs de Ligt ke Manchester United. Klub top Liga Premier Inggris itu diyakini sangat menginginkan bek Belanda tersebut, yang dibanderol mencapai 50 juta euro.
Sejauh ini pihak MU masih mengevaluasi tuntutan harga jual yang diinginkan pihak Bayern Munchen. Cerdasnya Bayern Munchen, uang hasil penjualan De Ligt nantinya akan dialokasikan mereka untuk mendatangkan Jonathan Tah yang hanya dihargai di kisaran 29 juta euro oleh Leverkusen.